Anda pernah dengar nggak sih kalau rasa sepi itu katanya bisa sebahaya merokok 15 batang sehari? Wah, iya. Atau sama risikonya kayak obesitas gitu. Kedengarannya agak ekstrim ya. Ekstrim banget. Nah, obrolan mendalam kita kali ini memang soal itu, soal kesepian dan pentingnya hubungan sosial. Ternyata dampaknya ini jauh lebih serius dari yang mungkin kita bayangkan loh. Betul? Kita bakal coba kupas tuntas infonya dari ya berbagai sumber lah ya. Ada laporan penting dari US Surgeon General, itu pejabat kesehatan tinggi di Amerika. Terus ada juga tips-tips praktis dari riset dan artikel kesehatan. Iya, jadi intinya kita mau coba pahami bareng-bareng nih, kenapa sih kesepian ini jadi isu kesehatan masyarakat yang serius banget? Ha, Terus gimana dampaknya buat kita semua? Dan yang paling penting, eh, langkah nyata apa sih yang bisa kita ambil buat bangun hubungan yang lebih kuat, lebih bermakna gitu? Yuk kita bedah sama-sama ya. oke, siap. Kita mulai dari seberapa besar sih masalahnya ini. Laporan Surgeon General yang tadi disebut itu bilang kesepian ini udah kayak epidemi di AS. Epidemi ya? Ya, dialami hampir separuh orang dewasa di sana. Dan yang bikin kaget nih, waktu kita kumpul sama temen, itu turunnya drastis banget. Oh iya, Berarti berapa? bayangin aja, rata-rata dari 60 menit sehari, jadi cuma sekitar 20 menit. Itu dalam 2 dekade terakhir. Wah, jauh banget ya turunnya. Banget. Terus diperparah lagi sama pandemi kemarin kan. Nah, kalau kelompok usia muda, 15-24 tahun, itu malah turun 70% waktu kumpulnya. Gila sih. Wow, 70%. Nah, yang menarik sebetulnya gini, rasa sepi itu sinyal alami tubuh loh. Mirip-mirip kayak lapar atau haus gitu. Oh gitu. Iya, itu cara badan kita ngasih tahu, ada kebutuhan penting nih yang belum terpenuhi. Yaitu tadi, kebutuhan koneksi sosial. Tapi penting juga nih bedain antara sendirian, yang mungkin emang pilihan kita atau karena kondisi fisik ya, kayak isolasi, sama merasa kesepian. Bedanya apa tuh? Kalau merasa kesepian, itu bisa terjadi justru pas kita lagi di tengah keramaian. Ini lebih ke perasaan kurangnya hubungan yang klik atau bermakna gitu. Oke oke, paham. Dan dampaknya ke badan itu wah beneran nggak main-main ya. Nggak main-main. Laporan yang sama dan riset lain nunjukin kesepian itu bisa naikin risiko meninggal lebih cepat hampir 30%. 30%? Iya, risiko stroke, penyakit jantung juga katanya lebih tinggi. Belum lagi kaitannya sama depresi, cemas, sampai demensia nanti pas tua. Waduh, Kalau disetarain sama risiko merokok 15 batang sehari atau obesitas, wah ini baru kerasa ngerinya ya. betul. Dan secara biologis ini masuk akal kok. Jadi, kesepian yang lama itu bisa memicu respon stres di badan kita. Stres ya. Ya, akibatnya sistem imun bisa melemah, tidur jadi keganggu terus-menerus, tekanan darah sama kolesterol bisa naik, plus hormon stres kayak kortisol itu juga meningkat. Oh, pantesan ya. Nah, yang agak unik nih, meskipun semua usia bisa kena dampaknya, risiko kematian dini karena kesepian ini justru lebih terasa kuat pada orang dewasa di bawah 65 tahun. Oh ya, kenapa gitu ya? Kok malah yang lebih mudah? Nah, itu pertanyaan bagus. Salah satu dugaannya ya, mungkin karena pada usia yang lebih muda, itu jaringan sosial kita seringkali dianggap kayak benteng pelindung yang krusial banget. Oke, Jadi pas itu hilang atau kurang, dampaknya mungkin lebih langsung gitu ke mekanisme pertahanan tubuh. Mungkin beda sama usia lanjut yang udah punya faktor resiko kesehatan lain. Tapi ya ini masih perlu diteliti lagi sih. oke, masuk akal. Terus, kalau kita lihat penyebabnya di zaman sekarang nih, apa aja sih? Kayaknya kita makin jarang ya ikut kegiatan bareng di lingkungan gitu. Betul. Terus makin banyak juga yang tinggal sendiri ya kan? Ditambah lagi pandemi kemarin, jelas bikin makin terisolasi. Nah, soal teknologi sama media sosial ini, perannya agak, rumit ya. Gimana tuh? Di satu sisi, memang bisa bantu hubungin orang yang jauh ya kan? Tapi kalau pakainya kebanyakan, katakanlah lebih dari 2 jam sehari, riset nunjukin malah bisa bikin kita 2 kali lipat merasa terisolasi. Kok bisa gitu? Ya karena kualitas ngobrol langsung itu beda aja gitu. Ada rasanya, ada nuansanya yang susah digantiin sama chat atau video call doang. Bener juga sih. Belum lagi kalau di medsos kita jadi sering banding-bandingin hidup. Lihat postingan orang lain yang kayaknya bagus-bagus terus, itu bisa bikin minder dan malah makin menarik diri.
Tapi kan teknologi juga bisa banget bantu orang yang emang susah ketemu langsung. Misalnya karena jauh atau ada keterbatasan fisik gitu. Oh iya, tentu, tentu. Itu sisi positifnya yang nggak bisa kita pungkiri lah. Teknologi itu jadi jembatan penting banget dalam situasi-situasi tertentu. Oke. Kualitas interaksinya. Jadi pertanyaannya,